Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Okay, I hope everybody good. Okay, our discussion today, we'd like to discuss about English for specific purpose. Okay, in this discussion, we would like to discuss some discussion, yakni apa aja. Yang pertama, the first we would like to discuss about the history of ESP. The second, we discuss about the definition of ESP. The third, discuss about ESP characteristic. And the fourth, discuss in benefit of ESP. In the last, in conclusion, the last conclusion. Okay, the first discussion discuss about the history. Nah, historinya di sini yakni ada 3 poin historinya, yakni pertama adalah in emergent in 1930 as respondent to the need for more field focus in English. And the second, it was pioneered by linguistics such as Hudson and Wetter, who emphasized in the importance of relevant of material and learning method to the student need. And the third story, ESP is growing rapidly with increasing globalization and the need for professional communication in various fields. Artinya di mana di sini berdasarkan teorinya di sini. Pertama kali muncul itu tahun 1960. Di mana di situ merespon dari banyaknya lapangan pekerjaan yang membutuhkan bahasa Inggris khusus pada bidang bahasa Inggris. Dan di sini juga yang pertama kali mempelopori terkait tentang bahasa secara spesifik itu dipelopori oleh pakar linguistik, yakni Hutchinson and Wetter. Nah, di mana di situ dua pakar linguistik itu lebih mementingkan relevansi materi dan kebutuhan siswa, khususnya dalam ada relevansi materi, kemudian metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang mempelopori itu dua pakar tersebut. Kemudian di sini ESP itu berkembang sangat rapidly increasing globalization, yaitu perkembangannya sangat cepat, itu berdasarkan secara global, kemudian kebutuhan secara profesional untuk komunikasi dalam dunia pekerjaan khususnya. Oke. Nah, untuk lebih spesifiknya, ya ini di mana tahun 1960 di situ, itu spesifiknya di sini munculnya ESP itu terjadi saat pasca perang, yani post-war readiness. Nah, khususnya di specialization, terusnya ada various professional and industry. Itu lebih pada dulunya itu terjadinya karena lonjakan di berbagai bidang profesi dan suatu industri, maka dibutuhkannya suatu bahasa Inggris yang khusus. Kemudian di mana pada saat munculnya spesifik di situ karena terjadinya profesional yang dibutuhkan kemampuan yang secara khusus, ya ini khususnya dalam bidang bahasa. Maka di situ dibukanya beberapa kursusan yang menspesifikkan tentang penggunaan suatu bahasa ini. Nah, di sini sebagai perintis atau perintisnya di situ tadi disebutkan ada dua perintis, yakni
Hutchinson sama Water. Di situ lebih pada menargetkan suatu metodologi yang digunakan. Kemudian di situ menurut dua pakar tersebut di situ juga menekankan penyesuaian materi dan metodologi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik untuk peserta didik di berbagai bidang. Jadi di situ lebih pada kedua ahli di situ menekankan pada materi dan metodologi yang ingin dicapai pada bidang tertentu. Kemudian di situ secara histori juga itu terjadinya karena global expansion atau ekspansi global, di mana pada saat itu pada globalisasi muncul itu kebutuhan ISP itu pada paruh abad kedua, yakni pada abad ke-20-an di situ. Kemudian juga pada ekspansi global di situ terjadi komunikasi yang efektif di berbagai bidang menjadi sangat penting di dunia yang semakin saling terhubung. Maka di situ dibutuhkan effective communication. Kemudian di keempat di situ yakni continuous development. Di sini ada pengembangan berkelanjutan terkait dengan ISP. Nah, ISP itu terus berkembang dan beradaptasi terkait tentang perubahan tenaga kerja secara global. Jadi terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Jika perkembangan zaman, misalkan di dunia teknologi, maka bahasa Inggris yang digunakan lebih spesifik pada bidang teknologi. Nah, kemudian di situ juga di situ terjadinya kemunculan ekspansi di situ, a new field and specific have emerged. Dari situ terjadilah muncullah ada bidang spesifik yang terbaru, di mana di situ membutuhkan pelatihan bahasa Inggris yang khusus. Di situ, maka di situ terjadilah suatu muncul bidang dan spesifik baru. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait tentang definisi ISP, yakni tentang apa itu ISP. ISP is an approach in the teaching and use of English designed to meet the specific need of an individual or group in particular field. Artinya di sini ISP itu dirancang untuk apa? Untuk menemukan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang individu ataupun grup pada bidang tertentu. Nah, dengan adanya ISP itu akan membantu seorang individu atau grup dalam memahami penggunaan suatu bahasa pada bidang tertentu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada beberapa characteristic of ISP. Di sini there are four karakteristik. Yang pertama, the first is focus. Yang kedua, relevance, authentic, kemudian praktikal. Nah, untuk yang fokus, fokusnya di situ, di mana karakternya di fokusnya di situ, learning material focus on
vocabulary, grammar, and language skill relevant to a particular field. Artinya di sini kefokusannya di situ memfokuskan pada suatu kosakata, kemudian tatanan bahasanya, kemudian dari keterampilan bahasa itu sendiri berdasarkan keahlian tertentu yang akan ingin dicapai. Nah, contohnya di situ vocabulary-nya contoh dalam kesehatan. For example, in healthy. Nah, di situ nggak mungkin kita akan menyebutkan darah tinggi, bahasa Inggris darah tinggi, high blood. Namun di situ perlu ada spesifik, yakni vocabulary-nya yakni untuk darah tinggi, hipertensi. Maka ada fokus learning di situ, ada material khusus yang difokuskan, yakni khususnya di vocabulary, grammar, and language skill yang pada bidang tertentu. Kemudian yang kedua, yakni karakter yang kedua, yakni relevansi, di mana di sini the content and learning methodology, learning method are tailored to the need and learning objective of the study. Maka di situ isi dan metode pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan belajar siswa itu sendiri. Jadi tujuannya apa, kemudian kebutuhannya apa, maka di situ isi dan metode pembelajarannya harus disesuaikan. Kemudian di sini ya karakteristik yang ketiga yakni autentik. Nah, keautentikan di situ materi pembelajaran itu bisa menggunakan learning material use authentic text and resource from related field. Di mana di situ pembelajaran itu bisa menggunakan sumber belajar baik itu berupa teks atau sumber yang lain yang di mana sumbernya itu saling berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Kemudian karakter yang keempat yakni praktikal. Yakni ESP learning emphasize the application of English in real situation. Nah, di mana di situ lebih pada menekankan pada aplikasi bahasa Inggris dalam situasi yang nyata. Nah, aplikasinya itu menekankan pada situasi yang nyata. Oke. Kemudian manfaatnya di sini itu ada 5 manfaat dari English for Specific Purpose. Yang pertama yakni improve communication skill in certain area. Ya. Jadi itu adalah untuk memperbaiki komunikasi, kemampuan berkomunikasi pada area-area tertentu. Ketika kita bicara bisnis, maka yang digunakan adalah bahasa-bahasa kosakata bisnis. Berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian manfaat yang kedua yakni increase confidence in using English. Pastinya di sini akan membuat rasa percaya diri tinggi di sini dalam menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga yakni manfaatnya adalah make it easier to access information and result in English. Pastinya akan mempermudah akses dan informasi dalam mengakses suatu sumber pada bidang tertentu. Kemudian yang keempat yakni increase
employment opportunity and professional development. Nah, jadi dengan kita mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu, itu akan mempermudah kita mendapatkan peluang kerja dan pengembangan secara profesional. Nah, contohnya kalau kita mempunyai kemampuan dalam bidang marketing, khususnya marketing, bahasa marketing, maka itu akan mempermudah kita untuk mengembangkan potensi-potensi apa yang ada di dalam diri kita. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan itu akan lebih mudah. Nah, yang kelima manfaatnya di situ facilitated communication with international colleagues and partner. Itu akan selain di situ juga akan mempermudah dengan kita bisa mempunyai kemampuan di situ pada bidang tertentu, itu akan mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan suatu partner atau kolega kita, baik itu dari internasional. Nah, dengan begitu kita akan banyak mendapatkan manfaat di situ. Nah, contohnya di sini yakni ISP itu dalam penerapannya di situ ada, saya beri contoh ada 5. Yang pertama yakni English for Business, English for Nursing, English for Law, kemudian yang keempat English for Engineering. Nah, untuk bisnis di sini, this program focus on developing skill for communication, negotiation, and writing in business context. Kalau kita mempunyai skill dalam bahasa Inggris bisnis, itu sangat membantu kita, yakni yang pertama adalah for communication, ya, dalam komunikasi bisnis kita akan lancar. Kemudian in negotiation, jika kita punya project, in negotiation-nya itu akan mudah jika kita punya kemampuan dalam English for Business di situ. Kemudian in writing business. Nah, kalau kita dalam membuat proposal, in making the proposal itu akan lebih mudah, dan customer di situ atau klien kita akan lebih interest jika bahasanya itu bahasa yang mudah dimengerti, khususnya dalam dunia bisnis. Kemudian in English for Nursing, nah di sini yakni this program equip nurse with the language skill need to provide effective patient care and interact with medical professional. Nah, di sini khususnya dalam pelayanan di situ akan mempermudah dalam menangani pasien, kemudian interaksi dengan beberapa medis profesional dalam penggunaan English for Nursing. Kemudian yang keempat di situ ada English for Law, di mana kalau berdasarkan definition di sini specific branch of linguistic purpose atau ESP itu didesain to develop the language skill and knowledge necessary to function effectively in the legal field. Jadi digunakan pada saat bidang-bidang legal hukum, nah di situ digunakan. Kemudian for engineering, ya, English for Engineering, this program teach engineer the vocabulary and communication skill required to understand technical document, collaborate on the project, and participate conference. Nah, khususnya dalam bidang mesinan di sini itu akan mempermudah mereka. Misalkan di situ kan ada handbook dari situ, there is the handbook tentang kemesinan di situ, maka akan mempermudah seseorang di situ memahami beberapa kosakata
yang digunakan saat mereka bekerja. Nah, kesimpulan dari di sini yakni terkait ESP, yakni ESP is effective approach to learning English that is relevant to your need and goal. With a clear focus and authentic material, ESP can help you improve your English skill and achieve success in your field. Nah, di situ. Dimana kalau bisa disimpulkan bahwasannya pendekatan pembelajaran bahasa Inggris itu belajar bahasa Inggris yang relevan berdasarkan kebutuhan dan tujuan Anda. Dengan begitu akan membantu Anda dengan bisanya ESP itu akan membantu kita yakni meningkatkan atau memperbaiki kemampuan bahasa Inggris dan capaian kesuksesan dalam bidang tertentu. Di situ. Oke. Nah, itu semua terkait penjelasan tentang English Specific Purpose. Untuk for discussion, kita akan lanjut di e-learning. Oke, silakan dicek kembali e-learningnya. Oke, thank you untuk discussion ini.